Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya dengan arti kebahagiaan dan kesuksesan dalam diri kehidupan seorang muslim, bahwa kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah ketika Allah jauhkan dari siksa neraka dan Allah masukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian kita mencoba untuk mencari cara, mencari sebab, jalan bagaimana kita bisa mensukseskan kehidupan kita. Syekh Mahmud Abu Ammar Al-Misri hafizahullah ta'ala mencoba membantu kita, memberikan maklumat kepada kita dengan beberapa sebab yang ada. Beliau di dalam kitabnya 80 sebab yang bisa menyelamatkan dari siksa neraka. Beliau menyebutkan beberapa amaliyah yang memungkinkan kita untuk bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang beliau sebutkan, sebab yang pertama adalah dengan tauhid, mengesahkan Allah di dalam setiap amaliyah ibadah kita. Kita faham bahwa Allah tidaklah menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam beramal kita dan sebagainya, semuanya harus kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita akhirkan, harus kita utamakan, harus kita dahulukan. Karena apabila amal ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah, Allah akan menolaknya, Allah akan menggugurkannya, bahkan Allah akan mengancamnya dengan siksa neraka. Lihat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukilkan dengan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala, di mana Allah katakan, Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala panggil manusia, wahai anak Adam, sungguh apabila kamu mendatangiku, kamu wafat dengan segudang kesalahan dan dosa seluas dunia ini, kemudian kamu wafat dengan tidak menyekutukanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan kesyirikan kepadaku di dalam ibadahmu, la ataituka biqurabiha maghfirah. Janji Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang tersebut bahwa aku akan mendatangimu dengan ampunan yang semisal itu pula, sebesar itu pula. Artinya dengan kita menjaga tauhid kita, tidak mensyirikkan Allah, Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini adalah sebab yang utama yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi tergesa-gesa dengan doanya. Wa inni khabbatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Namun aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku simpan doaku, syafa'ah, untuk memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Fahyana ilah insyaallah. Dan syafaat tersebut, pertolongan tersebut, ini pertolongan dari Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita simpelkan dengan perkataan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Nih, doa yang mustajab sebagai syafaat dari Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah simpan pada hari kiamat dan akan
mendapatkan syafaat tersebut siapa? Atas izin Allah tentunya, man mata, orang yang meninggal, min ummati, dari umatku, la yusyrik billahi syai'a, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Subhanallah. Ketika seorang hamba meninggal dan dia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dia. Nih, ketika meninggalnya dia tidak dalam keadaan melakukan kesyirikan, Allah akan ampuni dia. Allah akan ampuni dosa dan kesalahan dia. Bukan berarti kemudian orang yang pernah melakukan kesyirikan kemudian dia bertaubat Allah tidak ampuni. Tidak, Allah akan ampuni. Syaratnya ketika dia meninggal, dia telah bertaubat dari kesyirikannya. Apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Karenanya tugas utama kita dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dari siksa neraka, dan Allah akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita, walaupun dosa dan kesalahan pernah kita lakukan, selama kita bisa menjaga masalah tauhid dan kesyirikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kita insyaallah taala, dan kita akan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tugas yang terberat dalam kehidupan kita adalah mentauhidkan Allah dan menghindarkan kehidupan kita dari kesyirikan. Maka marilah pelajari kembali hal-hal yang terkait dalam masalah tauhid dan akidah yang benar, dan kenali amaliyah-amaliyah yang berbau kesyirikan. Dengan cara ini insyaallah kita akan bisa mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada diri kita untuk mendapatkan itu semua. Wallahu taala a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.